Ya Allah, aku rasa ini bukanlah pertanda baik. Ini sangat buruk. Omong kosong. Jangan mengatakan hal bodoh. Itu tidak berarti apapun. Asma, Asma, sebaiknya kau pergi dan siapkan saja henna yang baru. Baik. Nyonya Ibrahim, henna yang disiapkan untuk pengantin wanita jatuh di tangan orang lain. Bagaimana kau bisa mempersiapkan henna yang baru? Omong kosong apa ini? Tadi henanya tumpah di tangan Sanam kan? Tidak masalah, aku akan menghapusnya. Lihat. Lihat, sudah hilang kan? Sudah bersih. Lihat. Kau senang? Kau menghapus tintanya, tapi bagaimana dengan corak yang tertinggal? Kata orang, kalau tinta henna meninggalkan corak gelap di tangan pengantin wanita, itu artinya suaminya sangat mencintai dia. Omong kosong apa ini? Jangan bicara sembarangan. Maafkan aku, Nida. Apa? Kenapa dengan kalian? Kalian semua bersikap seakan-akan mangkuk henna itu telah merubah nasib pelayan bodoh yang ada di depan kita ini. Sikap kalian semua seolah-olah dia calon pengantinnya. Biar aku beritahu ya, aku calon istri Ahil. Aku. Apa kita tidak akan membahas tentang aku? Dan kalian hanya diam seperti ini? Dan kau, ikut denganku. Kau, apa masalahmu? Kenapa kau selalu ikut campur di antara kami? Kenapa kau selalu terlibat dalam masalah rumah ini? Apapun yang terjadi di rumah ini, kau tidak tahu malu. Sebaiknya kau keluar dari rumah ini sekarang juga. Kau tidak mendengarkan aku, kan? Keluar! Apa? Kau masih tidak mendengarkanku? Ahil, suruh pelayan bodoh ini pergi dari rumah ini sekarang juga. Nida, biarkan saja. Itu cuma kecelakaan. Biarkan saja. Aku tahu. Dan aku tidak peduli. Tapi semua orang yang ada di sini percaya bahwa Sanam ditakdirkan untuk henna itu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku biarkan, Ahil. Jadi suruh dia keluar dari rumah ini sekarang juga. Sejak awal, aku sudah tidak menyukainya. Memangnya siapa dia? Sejak aku datang di rumah ini, dia bahkan tidak bicara padaku dengan sopan. Aku ingin tahu apa dia sadar siapa dirinya. Aku sudah membiarkannya selama ini. Dia pikir dia adalah nyonya di rumah ini. Dan kami adalah budaknya. Dengar ibu, sebentar lagi aku akan menjadi menantumu. Jika Ahil tidak mendengarkanku, tolong dengarkan permintaanku. Aku mau ibu usir dia sekarang juga. Katakan padanya untuk pergi dari rumah ini. Sebaiknya kau tenang, Nida.
Ahil itu memang benar. Ini cuma masalah sepele, jangan membuat kehebohan. Lupakan apa yang terjadi. Melupakannya? Tidak. Aku tidak akan pernah melupakan hal ini. Aku membuat kehebohan. Aku akan membuat kehebohan sekarang. Pilih aku yang tinggal di rumah ini atau dia. Hentikan, tolong hentikan, tolong ya Tuhan. Hentikan sekarang, oke? Aku merindukanmu. Selamat malam. Tidak ada? Kenapa? Kau benar. Dia adalah seorang penyihir. Faiz, dia saudaraku. Tunggu. Lihatlah. Ini adalah foto masa kecilnya. Dia masih sangat kekanak-kanakan. Dia juga sangat lugu. Dia bekerja dengan kelompok teater dan berpentas di seluruh dunia. Dia hanya mengatakan kepadaku bahwa dia berperan sebagai wanita karena artis utamanya tidak datang. Faiz bukan hanya saudaraku. Dia berarti dunia bagiku. Kau tahu? Aku telah membesarkan dia. Dan aku juga memanjakan dia. Aku benar-benar merindukannya. Sangat merindukannya. Aku bertanya-tanya kapan dia akan kembali. Aku beritahu, jika kau tidak mengusirnya dari rumah ini sekarang, aku akan meninggalkan rumah ini. Nida, kau berlebihan. Sanam itu wanita yang baik. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Kami percaya padanya. Dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang salah. Kau menghukumnya tanpa alasan yang jelas. Dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Oh, ayolah. Ibu akan melihat apa yang sudah dia lakukan hanya jika ibu bisa melihat. Ibu mengatakan ini padaku. Ibu saja tidak bisa melihat. Nida! Cepat minta maaf pada ibu. Sekarang. Kau serius? Nida, minta maaf pada ibu sekarang. Ahil, lepaskan tanganku. Aku bilang minta maaf sekarang atau... Atau apa? Ahil, biarkan saja. Walaupun dia salah, tidak masalah untuk ibu. Karena ibu yakin dia pasti akan menyesal. Itu benar kan? Ibu, aku ingin mendengar dia minta maaf. Baiklah. Jika kau ingin aku meminta maaf, aku akan minta maaf. Tapi sebelum itu,
Kau harus mengusir wanita ini keluar dari rumah ini sekarang juga. Katakan, apa kau mau? Tidak, Ahil tidak akan melakukan itu. Maaf, Ahil. Aku tahu aku tidak punya hak untuk ikut campur di sini. Tapi aku juga tahu, aku selalu menjadi bagian dari keluarga ini. Kau sudah seperti saudara bagiku. Dan Nyonya Ibrahim sudah seperti ibu untukku. Dan aku juga sudah tahu bahwa tidak seorang pun yang pernah mengalami ketidakadilan di dalam keluarga ini. Sanam tidak membuat kesalahan apapun. Dia adalah gadis yang baik. Jujur saja, aku belum pernah bertemu orang seperti Sanam. Dia telah melalui begitu banyak hal. Terlepas dari semua itu, dia telah melakukan tugasnya dengan jujur dan juga rajin. Dia mengurus seluruh keluarganya. Dan jika Sanam nantinya dipecat karena desakan dari Nida, itu tidak akan adil. Aku tahu kau tidak akan pernah melakukan sesuatu yang salah. Wow, sebuah ceramah. Kalian semua berpikir, kalau aku bersikeras untuk sesuatu yang konyol. Wow, kurasa seluruh keluarga ini terdiri dari para pengagum pelayan ini. Kalian menyukai Sanam, bukan? Baiklah, aku punya saran. Kalian dapat menyimpan Sanam di sini. Tapi seperti yang aku katakan tadi, aku akan pergi dari rumah ini. Semuanya, upacara henna dibatalkan. Nida, tunggu. Nida. Ahil, hentikan dia. Ibu, tidak apa-apa. Biarkan dia pergi kalau itu maunya. Tidak perlu kita hentikan. Ahil, ya Allah, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Aku tidak pernah dikalahkan oleh siapapun juga. Kalau aku tidak membutuhkannya untuk mencapai tujuanku, aku sudah memberinya dia pelajaran. Dia tidak bisa main-main denganku. Tapi aku tidak bisa menahannya. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa membiarkan Nida pergi. Kalau sampai Nida pergi, Ahil tidak akan menikah. Dan kalau Ahil tidak menikah, Ahil tidak akan mewarisi kekayaan itu. Dan kalau Ahil tidak mewarisi kekayaan itu, bagaimana aku bisa meminta dia memindah ke atas namaku? Impianku memperoleh kekayaan itu akan hancur. Tidak, aku tidak akan membiarkan Nida pergi. Aku harus menghentikannya. Aku harus menghentikannya bagaimanapun caranya. Ya, aku harus menghentikan Nida. Rah,
Apa kau mau keluar? Ah, Aku yakin Haya memberikannya. Apa yang dia pikirkan? Dia memberikannya undangan itu, meskipun sudah dilarang. ada apa? Tidak ada. Aku cuma heran. Biasanya kau tidak pernah mau keluar rumah. Tetapi kenapa sekarang kau ingin keluar? Aku tidak pergi keluar karena kesepian. Sekarang aku punya teman, jadi aku akan pergi. Siapa? Haya. Dia akan pergi bersamaku. Kami akan kembali 2 hari. Kami harus sampai besok pagi, jadi kami harus pergi sekarang. Selamat tinggal. Nida sayang, boleh aku masuk? Dengarkan aku dulu, Nida. Kau adalah calon menantu di keluarga ini. Sudahlah, hentikan semua drama ini, Ibu. Apa menurut Ibu? Aku ini bodoh? Dan aku tidak tahu apa-apa? Apa Ibu pikir aku tidak tahu kalau Ibu ingin Ahil menikah lebih cepat? Aku tahu semuanya. Aku tahu kalau Ahil tidak segera menikah lebih cepat, kau akan kehilangan jutaan kekayaan. Apa aku benar? Omong kosong apa itu? Siapa yang sudah bilang padamu? Tidak penting siapa yang sudah mengatakannya. Yang penting aku tahu segalanya. Jadi sekarang lebih baik kita hentikan saja berpura-pura. Dan langsung ke intinya. Ini kesepakatan bisnis yang sederhana. Kau akan menjadi orang yang akan diuntungkan. Ya Allah, bagaimana dia tahu semuanya? Ternyata dia sangat pintar. Dia tahu kalau aku membutuhkannya. Ini pilihan yang sulit. Aku harus mengikuti permainannya. Tidak usah berpikir terlalu lama. Kau tidak punya banyak waktu. Aku bisa mendapatkan uang setiap kali aku menginginkannya. Tapi jika kau kehilangan aku, kau akan kehilangan segalanya. Apa aku benar? Tepat sekali. Kau benar, Nida. Pernikahan ini akan menguntungkanku. Tapi aku juga tahu bahwa kau menikah dengan Ahil karena suatu alasan. Karena wanita sepertimu tidak membantu siapapun tanpa keuntungan pribadi. Jadi katakan, berapa hargamu? Katakan, berapa banyak uang yang kau inginkan? Bilang saja padaku berapa yang kau mau. Ayo bilang, kenapa diam? Kenapa kau tidak mau jawab? Ayo jawab, kenapa kau diam? Kita sudah sepakat, bukan? Sebutkan saja berapa hargamu, Nida. Tapi, jangan lupa satu hal. Setelah kau mengutip harga itu dan mencapai kesepakatan ini, kau akan melakukan apapun yang kuminta. Karena kau mungkin harus membayar harga yang berat karena melawanku. Rp50 juta. Kau butuh cek atau tunai? Tunai. Kau akan memilikinya. Aku akan memberikannya padamu. Tapi setelah kau mendapatkan uang itu, kau harus menundukkan kepalamu dan memelankan suaramu.
Setiap kali kau berada di depanku, aku yakin kau pasti memahami sesuatu sekarang. Aku memang buta, tapi aku mudah memahami apa yang orang lakukan. Sekarang kau tahu kan berapa hargamu? Sanam tidak melakukan sesuatu yang salah. Dia adalah gadis yang baik. Rehan, sedang apa kau di sini? Tidak ada. Aku menikmati kesendirianku kadang-kadang. Seseorang dapat menilai perasaan seseorang ketika dia sedang sendirian. Benar kan? Aku ingin mengucapkan terima kasih untuk apapun yang telah kau lakukan hari ini. Semuanya sangat berarti bagiku. Kau telah mendukungku di depan semua orang. Kau juga mendukungku di depan Nyonya Besar. Padahal semua orang menentangku. Dan aku ini hanya seorang budak di keluarga ini. Dan kau malah mendukung seorang gadis sepertiku. Dan bagiku itu sesuatu yang sangat besar. Terima kasih banyak. Faktanya adalah aku tidak pernah melakukan sesuatu seperti ini. Dan aku juga tidak pernah berbicara seperti itu di depan Ahil dan juga Nyonya Ibrahim. Tapi cara Nida mempermalukanmu, aku tidak bisa menahan diriku. Itu karena kau orang yang baik. Kalau orang lain ada di posisiku, kau pasti sudah mendukung dia juga. Aku tidak tahu. Jika orang lain ada di posisiku, aku tidak akan banyak bicara. Tapi aku bersungguh-sungguh dengan yang aku katakan. Sanam, kau adalah gadis yang sangat baik. Dan kau berbeda. Kau berbeda dari orang lain. Aku rasa kau sangat keliru, Rehan. Aku tidak baik. Aku punya banyak kekurangan. Aku membuat banyak kesalahan. Kau belum saja melihatku marah. Saat aku marah, otakku berhenti bekerja, lalu aku bicara tanpa berpikir sedikit pun, tanpa berpikir panjang. Aku pikir kau benar. Aku tidak cukup mengenalmu, tapi aku ingin mencoba untuk mengenalmu. Ngomong-ngomong, aku juga pernah bertemu dengan orang sepertimu dalam hidupku, yang bisa melakukan apa saja untuk membantu orang lain. Jujur, aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Kau tahu, Rehan, setiap kali aku melihatmu, aku merasa kalau kau menyembunyikan sesuatu. Maksudku ada sesuatu yang selalu tidak dibagikan dengan siapapun. Dan aku ingin tahu itu. Em, aku akan beritahu semuanya ketika waktunya sudah tiba. Janji? Janji.
Henna itu seharusnya sudah diterapkan pada tangannya Nida, tapi sebagian sudah jatuh pada tangannya Sanam. Sekarang keluar. Ya Allah, Latif mengatakan padaku, aku harus pergi. Sanam, bagaimana cara memberitahumu apa yang aku sembunyikan darimu, Sanam? Aku bahkan tidak menyadarinya, bagaimana dan kapan terjadi. Yang aku tahu adalah, kalau kau lebih dari seorang teman untukku. Aku mencintaimu, Sanam. Aku sangat mencintaimu. Ada apa dengan kalian? Mau apa aku dibawa ke sini? Karena kita tidak bisa melakukan itu padamu di depan semua orang. Apa? Apa itu? Sesuatu Eh, untuk dua orang? eh. Ya, Kebencian? bukan. Sesuatu yang kita lakukan sekarang ini. Diskusi? Ya, iya benar. Apa yang Tanvir katakan? Kesepakatan sudah dibuat. Dia siap memberikan uangnya. Berapa banyak? 20 juta. Hah? 20 juta? Sebutkan berapa hargamu, Nida. 50 juta rupiah. Ya Allah, aku berterima kasih padamu. Aku sangat muak dengan kehidupan semacam ini. Aku muak sekali. Aku diperlakukan seperti budak. Aku akan pergi ke desa setelah aku dapat uangnya. Setidaknya aku tidak diperlakukan seperti budak. Hari yang baik sudah menunggu. 10 juta jadi milikmu dan 10 juta jadi milik kita. Kita tidak harus bekerja untuk sisa hidup kita. Kau memang tidak bekerja sama sekali. Kalian puas dengan jumlah uang yang sedikit seperti itu? Kalian berdua memang bukan manusia yang ambisius. Akhirnya kau membuktikannya. Tanvir berpikir kalau dia akan memberiku jumlah sedikit dan dapat menyingkirkan aku, tapi dia tidak tahu apa yang kurencanakan. Kalau aku tidak tertarik kepada uang, tapi pada semua kekayaan yang akan menjadi milikku. Setelah menikah, aku tahu bagaimana cara mendapatkan hakku. Pikirkan kandang sebelum melebarkan sayapmu. Kita semua ini berada di dalam kandangnya Tanvir. Jadi selama Tanvir masih hidup, maka kau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tapi bagaimana kalau Nyonya Tanvir tidak hidup? Jika aku bisa menyingkirkan Nyonya Tanvir yang terhormat, Ahil dan hartanya akan menjadi milikku sendiri. Tapi bagaimana kita akan melakukannya? Dengan ini, Apa itu? aku pernah bekerja untuk seorang dokter. Cukup lama, dan aku tahu benar tentang racun ini. Ini adalah racun khusus. Hanya dengan 2 tetes racun ini, aku akan melumpuhkan Tanvir dalam waktu 24 jam. Dan mengenai hal itu, tidak ada dokter yang bisa mendiagnosa bagaimana caranya Tanvir bisa lumpuh. Besok malam aku akan menikah.
Dan besok malam juga, Tanvir akan mulai merasa lemah. Setelah itu, dia akan lumpuh pada tengah malam. Dan secara perlahan dia akan merasakan kematian yang kejam. Lalu aku akan menjadi pemilik semua kekayaan keluarga ini. Akulah sang pemiliknya. Pemilik kekayaan keluarga ini. Aku. Tanvir, kau minta aku untuk menyebutkan hargaku. Sekarang kau akan tahu harga yang harus kau bayar. Kau pasti belum menambahkan garam lagi, terutama untuk makanan kesukaanku. Maaf, Pelayan biasanya sering melakukan hal seperti itu ketika mereka balas dendam pada majikan mereka dan melampiaskan kemarahan mereka. aku bukan orang seperti itu. Aku tidak punya niat buruk dan aku tidak bersalah. Jadi aku tidak takut pada siapapun. Oh, Sanam. Kau selalu siap untuk melawan. Aku hanya bercanda. Kejadian itu terjadi pada saat upacara henna semalam. Aku tidak mau orang menjadi marah padaku di pernikahanku. Aku ingin minta maaf padamu. Aku tahu kau tidak bersalah, tapi aku memarahimu. Aku benar-benar menyesal. Maafkan aku ya. Aku minta maaf. Ayolah, aku tidak sejahat yang kau pikirkan. Iya, aku mengerti. Sanam, biarkan saja. Aku yang akan mengurusnya. Kau? Iya, tolong. Biar aku yang mengurus semua ini. Aku yang akan melakukannya. Ibu. Ayo. Ayo aku bantu duduk, Bu. Silahkan. Kalau tidak ada siapa-siapa, kau tidak usah berpura-pura baik padaku. Kau mengerti kan, Nida? Kurasa kesombonganmu sudah cukup. Setelah 24 jam, semua kesombonganmu akan lenyap. Aku menunggu semua orang. Di mana mereka? Di mana Ahil? Ayo, ayo. Ayo, ayo, Ahil. Ada apa ini? Oh, tidak apa-apa. Iya, iya. Kenapa aku harus dibawa ke sini? Aku, Ahil?
Aku yang menyuruh mereka untuk membawamu ke sini. Sebenarnya, aku ingin minta maaf pada ibu. Di hadapanmu, Ahil. Ibu menerimaku sepenuh hati. Tapi aku membuat kesalahan. Kesalahan yang besar. Aku sudah memarahi ibu. Dengan sangat buruk, ibu. Aku benar-benar menyesal. Bisakah ibu menganggap aku sebagai anakmu dan memaafkan semua kesalahanku, ibu? Tidak apa-apa, Nida. Semua orang memang bisa melakukan kesalahan. Aku tidak punya dendam sama sekali kepadamu. Apa ini berarti ibu sudah memaafkan aku? Iya, kenapa tidak? Terima kasih, ibu. Sekarang, kau harus yakinkan Ahil untuk memaafkan aku. Lakukan yang terbaik. Ibu? Ibu memaafkan Nida? Ahil, lupakan apa yang terjadi. Dia meminta maaf pada ibu. Tolonglah, kau jangan keras kepala juga padanya. Tolong maafkan dia. Jangan marah padanya. Sebentar lagi kalian akan menikah. Ahil, aku minta maaf. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Para tamu memperkenalkanmu dengan beberapa wanita lain. Dan aku tidak suka itu. Aku mengatakan semua itu karena aku marah. Aku menyesal. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahan mendengar namamu dihubungkan dengan orang lain. Aku mencintaimu, Sanam. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak bisa membayangkan. Aku benar-benar menyesal, Ahil. Aku mohon. Sanam, taruh di sana. Ayolah, Ahil. Ayo. Aku mencintaimu, Sanam. Aku tidak mau itu. Aku tidak lapar. Ini ibu. Makanlah supnya. Terima kasih, Nida. Latif, Iya, Latif, tolong bawakan Ruksana. Aku sudah lama tidak membawanya keluar. Aku akan membawanya keluar setelah makan malam. Bawa dia ke sini. baik Nyonya. Dia itu sangat mencintai kucing. Kucing itu benar-benar beruntung ya. Ya Allah, kau memberkatiku dengan keindahan yang hebat ini dan melakukan kebaikan di seluruh dunia. Tapi bahkan jika kau telah membuatku jadi kucing Nyonya Ibrahim, itu tidak akan buruk. Aku adalah kesayangan. Nyonya, ini Ruksana.
Ahil, aku tadi memberimu daftar tamu. Apakah sudah mengirimkan undangan? Iya, Bu. Aku sudah mengirimkan mereka undangan. Tapi nanti aku akan telepon mereka secara pribadi. Ahil, ibu hanya punya satu permintaan. Semua persiapan sesuai keinginan ibu. Iya, Bu. Semua persiapan sudah dilakukan dengan benar. Ibu tidak perlu khawatir soal itu. Terima kasih, Nak. Ibu, jika bicara terus supnya akan dingin, nanti tidak enak dimakan. Sebaiknya bicaranya dalam hati saja. Aku akan menyuapi ibu ya. Kau adalah calon ibu mertuaku. Aku akan melakukan ini untukmu. Tunggu, jangan dimakan. Supnya jangan dimakan.